Oke. Langsung. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat Ombudsman sekalian, bertemu lagi dengan Ombudsman Republik Indonesia yang kali ini akan menyampaikan konferensi pers terkait laporan masyarakat dari salah satu pelapor kami terkait dengan maladministrasi Bapepti dalam penyelesaian kerugian masyarakat akibat kecurangan perusahaan pialang dan pedagang dalam perdagangan berjangka komoditi. Mungkin teman-teman sering mengikuti Ombudsman. Ombudsman ini sangat intens mengawasi terkait dengan pengawasan perdagangan berjangka komoditi yang diselenggarakan oleh Bapepti selaku pengawas pedagang berjangka komoditi diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. Nah, mengapa Bapepti menjadi salah satu pengawasan? Karena Bapepti merupakan penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang bertugas untuk mengawasi perdagangan berjangka komoditi, sehingga Bapepti menjadi objek dari pengawasan Ombudsman. Jelasnya seperti apa? Mari kita simak paparan dari pimpinan Ombudsman Republik Indonesia, Bapak YK Hendra Fathia. Kepada Bapak YK kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada semua kawan-kawan media yang sudah berkenan hadir pada acara press conference hari ini terkait dengan maladministrasi yang dilakukan oleh Bapepti. Jadi kalau boleh saya beri judul ya gitu ya. Tadi itu saya apa gitu judulnya itu ya. Maka preskon hari ini judulnya itu adalah Ombudsman minta Bapepti beri sanksi tegas perusahaan pialang nakal. Nah, pialang nakal. Sebelumnya mari kita berdoa agar kita semua diberikan keberkahan dalam menjalankan semua aktivitas masing-masing. Dan saya ingin sebelum menyampaikan paparan ya, saya ingin kita berdoa dulu. Berdoa dipersilahkan. Baik. Bapak Ibu yang saya hormati, aduan kepada Ombudsman terkait hal seperti ini ya, terkait dugaan adanya maladministrasi yang dilakukan oleh Bapepti akibat lemahnya pengawasan mengakibatkan kerugian baik material maupun imaterial kepada nasabah-nasabah yang bertransaksi dalam perdagangan berjangka komoditi ya. Ombudsman telah menerima aduan berapa, Nafi, yang terkait Bapepti ini? Serius kamu? 28. Kemarin perasaan bulan lalu cuma 17. Kamu koreksi lagi 28. Sekarang benar nggak itu? Oh, sama yang udah ditutup 6 itu ada 28. Itu total kerugiannya ada nggak 100 miliar? Lebih tuh. Jadi dari 28 ya, dari 28 aduan itu kerugian masyarakatnya itu lebih dari 100 miliar. Dan saya yakin yang mengalami kerugian jauh lebih banyak karena
Hanya orang yang punya mental kuatlah sudah rugi mau lapor ke ombudsman. Jadi saya pengen bapak-bapak dan ibu-ibu di sini bisa membayangkan suasana kebatinan orang sudah rugi, ruginya itu bukan hanya puluhan juta, ratusan juta, ada yang puluhan miliar. Sudah rugi harus lapor, bingung mau lapor kemana. Lapor ke Bapepti tidak ditindaklanjuti, lapor ke kepolisian tidak ditindaklanjuti, lapor ke ombudsman juga konon kan menurut mereka lama katanya. Jadi hanya pelapor yang kuat mental lah yang mau melaporkan ini ke ombudsman. Mungkin di satu sisi juga kami juga mungkin ini otokritik kepada ombudsman juga bisa saja ada kekurang percayaan masyarakat ini kalau kami lapor kasus-kasus kayak di sini ke ombudsman tuh uang kami balik atau enggak gitu kan. Nah, itu persoalannya yang seringkali dihadapkan. Dan ombudsman memang fungsinya sebagai pengawas pelayanan publik. Artinya apa? Yang diawasi Bapepti ya. Ombudsman itu hanya sampai mendorong Bapepti saja. Perkara nanti balik atau tidak uangnya itulah kewenangan Bapepti gitu. Tapi kalau Bapepti tidak melakukan kewenangan, nah itulah barulah tugasnya ombudsman. Jadi kepada bapak-bapak ibu semua, masyarakat dari dimanapun bapak-bapak berada, silakan kalau mau lapor. Sekarang sudah ada 28 kasus yang kami tangani, dan kalau mau melapor lagi silakan, kami akan terima dengan lapang dada dan senang hati tentunya. Semoga perjuangan menegakkan keadilan ini pada akhirnya berbuah hasil. Makanya tadi kita berdoa dulu. Biasanya kalau preskon saya tidak berdoa langsung aja saya. Tapi kali ini kenapa ya? Kok agak melankolis saya sekarang ini. Harus berdoa dulu. Baik Bapak Ibu. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, ombudsman diberikan kewenangan secara atributif oleh Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 sebagai pengawas eksternal terhadap seluruh penyelenggara pelayanan publik, baik di pusat maupun di daerah, termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. Tugas khusus yang diberikan negara kepada ombudsman itu dilengkapi tentunya dengan fungsi, tugas, dan wewenang yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Biasa ini, proloh-proloh lah. Oleh karena itu, ombudsman sebagai lembaga negara berwenang mengawasi pelayanan publik dalam hal ini yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, CQ, Badan Perdagangan Berjangka Komoditi, termasuk membuat rekomendasi mengenai penyelesaian laporan pengaduan masyarakat korban maladministrasi, termasuk rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan. Nah, ini saya sampaikan, ini sebagai pengantar kita, agar kita paham, oh ini ternyata payung hukumnya, jadi kita tidak semerta-merta langsung mempatwakan. Sebagaimana diketahui, Bapepti adalah sebuah badan super body. Saya katakan lagi, ini di sini karena YouTube berarti nggak ada ini ya, nggak ada. Oh, mohon maaf ini jangan di live ya Pak ya. Jadi kalau saya salah berarti resiko saya ya. Kamu nit bikin saya pinggir jurang aja ini kita preskon hari ini. Aduh, Allahu Akbar. Sebagaimana diketahui, Bapepti adalah sebuah badan super body di bawah Kementerian Perdagangan. Bukan hanya super body, super power. Nah, udah biar kita perjelas lagi. Di bawah Kementerian Perdagangan yang ditugaskan secara khusus dalam perdagangan berjangka komoditi untuk mengatur. Nah, kalau mengatur berarti membuat hukum dong. Jadi untuk mengatur, mengembangkan, membina dan mengawasi. Mengembangkan, membina dan mengawasi, ya bahasanya menegakkan hukum berarti kan. Berarti Bapepti itu membuat hukum dan menegakkan hukum. Nah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi. Nah, ini perlu saya sampaikan. Jadi perdagangan berjangka komoditi itu ada undang-undangnya, dan undang-undangnya itu dibuat pada tahun 1997, yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997, lalu kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011. Saya menyampaikan di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 itu memang masih hitoh perdagangan berjangka komoditi.
barangnya jelas. Tapi begitu dirubah, nah di sini ada makhluk yang nggak jelas masuk di situ komoditas. Namanya sistem perdagangan alternatif yang nanti kita akan jelaskan. Jadi yang pertama itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 97. Nah, terus berikutnya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. Nah, undang-undang ini telah memberikan kewenangan yang sangat besar kepada Bapepti untuk melindungi masyarakat dari praktek perdagangan yang merugikan. Undang-undangnya sendiri sebetulnya sudah mulia, karena di situ sudah banyak pasal-pasal yang ditujukan untuk melindungi masyarakat dari praktek perdagangan yang merugikan. Karena undang-undang itu sendiri mengakui bahwa perdagangan berjangka komoditi merupakan, sekali lagi, bahwa perdagangan berjangka komoditi merupakan kegiatan bisnis yang sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak di dalamnya. Bahkan undang-undang itu memberikan kewenangan kepada Bapepti sebagai satu-satunya badan pemerintah yang membuat pedoman, penjelasan teknis atas undang-undang perdagangan berjangka dan peraturan pelaksanaannya, baik peraturan lisan ataupun peraturan tertulis, seperti tercantum dalam penjelasan pasal 6, huruf A, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. Walaupun demikian, undang-undang telah membatasi kewenangan Bapepti yang sangat besar itu agar wewenang yang digunakan semata-mata ditujukan untuk, nah ini. Jadi wewenang yang besar itu ditujukan untuk apa? Jadi tadi kewenangannya udah jelas, membuat hukum dan menegakkan hukum, bayangkan, dalam satu badan. Menegakkan hukum dan membuat hukum. Nah, kewenangan yang besar itu untuk apa? A, untuk mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka yang teratur, wajar, efisien dan efektif, serta dalam suasana persaingan yang sehat. B, melindungi kepentingan semua pihak dalam perdagangan berjangka, dan C, mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka sebagai sarana pengolahan risiko harga dan pembentukan harga yang transparan. Jadi defaultnya undang-undang ini bagi Bapepti itu untuk memproteksi masyarakat. Defaultnya itu secara undang-undang. Salah satu komoditi ataupun objek dalam perdagangan berjangka komoditi adalah sistem perdagangan alternatif. Disingkat SPA. Namun SPA mengambil porsi yang paling besar. Kurang lebih 90% dari keseluruhan produk transaksi di bidang perdagangan berjangka komoditi. Nah, ini mau saya jelaskan. Jadi kan ini Bapepti itu Badan Perdagangan Berjangka Komoditi. Nah, komoditi yang aslinya itu cuma 10%. Kopi, CPO lah sekarang ada wujudnya. Tapi yang tidak ada wujudnya itu yang SPA ini 90%, termasuk mungkin kripto, ya. 90%. Dari keseluruhan produk, jadi dari keseluruhan produk transaksi di bidang perdagangan berjangka komoditi. Saya nggak tahu nih kalau seperti ini masih didefinisikan, ya memang undang-undang mendefinisikan SPA ini sebagai komoditi, itu masalahnya. Sejauh penerusan Ombudsman, berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang yang dibuat dalam sejarah lahirnya Bapepti mayoritas diterbitkan dalam kegiatan SPA. Dalam hal ini, Bapepti sudah tampak maju ke depan karena Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi sendiri telah menjadikan Bapepti sebagai garda utama untuk melindungi masyarakat dari praktek perdagangan yang merugikan. Jadi di sini kurang lebih saya mau menyampaikan bahwa pada intinya Bapepti itu memiliki kewenangan yang kuat untuk memproteksi, itu saja. Nah, mari kita masuk ke dalam persoalan konkret pelapor. Oh, Bapak-bapak bisa lihat ini, kronologis pelapor. Dalam kasus SPA yang menimpa pelapor atas nama Sugiharto Hadi, nah, sebab bapaknya ada di sini nih. Nah, jadi nanti kalau mau wawancara ada di belakang, Pak Sugiharto Hadi. Ia adalah nasabah dari pialang berjangka bernama PT MO. Saya kasih samaran dulu. Di sini dikasih samaran nggak? Nggak ya, nggak disebutin nama PT-nya. Nah, saya kasih samaran aja, PT MO. Jadi Pak
Sugiarto Hadi, nasabah dari pialang berjangka bernama PTMO. Nah, nasabah mengambil pilihannya melakukan transaksi SPA dengan komoditi Forex dan Loko London, ya Pak Hadi ya. Lalu sejak menyetorkan sejumlah dana, nah ini disebut istilahnya itu dana margin, ke rekening pialang pada tanggal 14 November 2014, pelapor mulai menjalankan transaksi SPA secara bilateral dan langsung ataupun online dengan pedagang berjangka yang bernama PTSA. Nanti setelah live-nya ditunda saya sebutkan nama perusahaannya. Tapi karena ini live, nanti susah ngerekamnya daripada di suspend nanti. Nah, kita kasih kode aja dulu PTSA. Jadi pelapor mulai menjalankan transaksi SPA secara bilateral dan langsung atau online dengan perdagangan berjangka yang bernama PTSA melalui sistem elektronik yang bernama MetaTrader. Jadi MetaTrader itu sistem elektronik yang digunakan dalam transaksi SPA tadi. Gitu. Ternyata hampir sebagian besar transaksi yang dialami pelapor telah dihambat. Bacanya bolehlah, dicurangi. Mau dicurangi boleh, dihambat. Jadi ternyata hampir sebagian besar transaksi yang dialami pelapor itu telah dihambat oleh lawan mainnya. Siapa? Pedagang, trader tadi, PTSA. Di mana secara visual pada gadget, nah kalau kita punya gadget itu, nah, jadi tampil seperti muncul jam pasir. Dalam waktu lama dan layar transaksi seperti error dan beku, freeze, nge-freeze gitu. Transaksi bolak-balik. Sehingga menyebabkan hal ini, order ataupun permintaan pelapor tidak direspon sama sekali. Nah ini metodenya, kecurangan sistem yang disebut tadi MetaTrader tadi. Ternyata kejadian yang janggal itu adalah penampakan dari modus delay and reject. Modus delay dan reject yang dilakukan di belakang layar tanpa sepengetahuan nasabah. Jadi modus pertamanya begitu. Di antara hampir 28 kasus, modusnya hampir sama. Seharusnya kalau sistem elektronik MetaTrader itu ya tidak diintervensi, ya itu tuh tadi tuh indikator diintervensi. Jadi seharusnya sistem elektronik MetaTrader tidak dapat melakukan hal yang seperti tadi secara otomatis. Kecuali ada orang manusia yang melakukannya secara manual. Tidaklah mungkin sistem MetaTrader yang mengetahui nasabah menang. Kan nggak mungkin. Oh ini kemungkinan menang, kemungkinan kalah nggak tahu. Tapi kenapa tiba-tiba jam pasir muncul? Tiba-tiba nge-freeze misalnya. Tidak mungkin sistem MetaTrader itu mengetahui nasabah menang. Lalu MetaTrader itu melakukan reject. Oh ini kayaknya nih transaksi akan menang, lalu reject, nggak bisa. Apakah logis sistem MetaTrader mengubah-ubah ataupun split order dan atau memperlambat delay respon sehingga transaksi nasabah menjadi kacau balau? Semua itu adalah perbuatan curang dari orang-orang yang ditugaskan untuk itu. Akibatnya, apa akibatnya? Pelapor mengalami kesulitan mengambil posisi terbuka atau istilahnya open position untuk dapat memasuki pasar entry market, termasuk untuk menutup posisi close position agar dapat keluar dari pasar exit market. Bahkan order pelapor untuk mengubah memperbaiki posisi transaksi atau istilahnya modify position juga dihambat. Padahal modify position diketahui hanyalah strategi nasabah untuk menerapkan manajemen resiko terhadap transaksi yang sedang berjalan. Hambatan-hambatan tadi atau kecurangan-kecurangan tadi yang dialami pelapor itu dikualifikasikan dalam 3 modus, yaitu reject, delay, split. Pada akhirnya hanya dalam tempo 16 hari transaksi atau dalam kurun waktu antara tanggal sekian sampai tanggal sekian, pelapor mengalami kekalahan ataupun kerugian dibacanya sebesar seluruh dana marginnya yang disetorkan ke rekening pialang yang berjumlah 34 miliar.
Ini baru satu kasus. Ada 28 kasus lagi. 34 miliar itu bukan uang sedikit. Stres tuh. Pada tanggal 30 Januari 2015, pelapor menyampaikan laporan pengaduan kepada Bapepti terkait kecurangan-kecurangan tersebut. Dan setelah melalui serangkaian pemeriksaan, maka pada bulan Juli 2015, Bapepti melalui tim pemeriksa yang diketuai oleh Kepala Bagian Pelanggaran Administratif Bapepti telah menemukan perbuatan split, delay, dan reject. Jadi Bapepti itu sebetulnya sudah menemukan, karena ini di sini sudah ada pemeriksaan yang diketuai oleh Kepala Bagian Pelanggaran Administratif. Sudah ditemukan split, delay, dan reject terhadap transaksi pelapor yang dilakukan oleh pedagang yaitu PTSA berkolaborasi dengan pialang yaitu PTMO. Namun faktanya Bapepti tidak memberikan sanksi apapun kepada kedua pedagang dan pialang tersebut. Karena menurut penjelasan Bapepti pada saat itu tidak ada peraturan teknis termasuk sanksi terhadap perbuatan split, delay, dan reject. Aduh, ini kalau ada pejabat cara berpikirnya begini, ini keadilan makin menjauh ini. Memang split, delay, dan reject tidak ada ketentuannya, tapi kalau kita balik lagi ke undang-undangnya udah jelas, itu merugikan dan harusnya bisa memproteksi. Ombudsman menilai bahwa tindakan Bapepti tersebut merupakan paradoks ataupun ironi. Di satu sisi Bapepti mengakui sendiri telah menemukan perbuatan split, delay, dan reject. Sedangkan di sisi lain ada nasabah yang mengalami kerugian akibat praktek perdagangan yang merugikan namun tidak ada ganti rugi. Sekali lagi tidak ada ganti rugi. Atau penyelesaian apapun yang diberikan kepadanya. Inilah persoalan konkret sesungguhnya yang terjadi dan merupakan kewajiban hukum Bapepti untuk menyelesaikannya sebagai penyelenggara pelayan publik. Banyaknya peraturan yang telah diterbitkan Bapepti pada kenyataannya tidak berbanding lurus dengan tugasnya melindungi masyarakat, khususnya pelapor dalam kasus seperti ini. Bapepti bilang ada katanya kekosongan hukum lah kurang lebih. Karena sebelumnya tidak ada aturan undang-undang nggak ngomong split, delay, dan reject. Nah kita lihat apakah benar kekosongan hukum itu boleh disampaikan oleh seorang penyelenggara pelayan publik. Ombudsman telah mengkaji persoalan konkret yang terjadi dikaitkan dengan penanganan laporan yang dilakukan oleh Bapepti. Hasilnya, Bapepti justru telah mempertontonkan praktek pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan cara membuat beragam penafsiran yang tidak tepat dan asal-asalan, seolah-olah ingin menciptakan kepastian hukum dan melakukan keberpihakan demi menyelamatkan kepentingan PTSA dan PTMO. Pertanyaan saya sederhana, apa alasannya? Silakan, Pak. Karena sesungguhnya tidak ada kekosongan hukum yang terjadi sebagaimana dalih Bapepti. Perbuatan split, delay, dan reject yang dilakukan pedagang PTSA termasuk pialang PTMO pada tahun 2014 itu setidaknya menabrak beberapa hukum positif pada saat itu yaitu sebagai berikut. Nah ini saya sampaikan. Pertama split. Split terhadap 2 transaksi menjadi 4 transaksi misalnya yang menimbulkan kerugian nasabah termasuk perbuatan sewenang-wenang dalam menjalankan transaksi yang tidak sesuai dengan perintah nasabah. Hal ini jelas melanggar pasal yang terkait dalam perjanjian pelaksanaan sistem SPA antara PTSA dan PTMO. Dan melanggar pasal 5 dan pasal 37D poin 4 Undang-Undang nomor 10 tahun 2011 dan pasal 146 huruf K Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi. Ada pasal yang bisa. Jadi kalau mau mencari keadilan itu, ya kita harus memiliki keterampilan. Ada undang-undangnya, ada pasalnya. Delay misalnya. Delay dalam rentang waktu 6-30 detik. Di internasional, konon katanya, 2 detik aja udah lama delay itu. Karena 2 detik itu udah bisa kita gain sekian, Pak Hadi, 2 detik itu bisa kalau untung bisa berapa banyak Pak Hadi? 2 detik tuh.
Banyak nggak itu keuntungannya? Rugi pun juga banyak. Jadi delay dalam rentang waktu 6-30 detik yang menyebabkan hilangnya kesempatan nasabah untuk mengambil keuntungan itu melanggar pasal 5 ayat 2 huruf D Peraturan Kepala Bapepti nomor 95 Peraturan 06 2018. Nah, ini saya yang pengen sampaikan. Jadi kalau sudah saya paparkan lantas dibilang oh ini nggak ada dasar hukumnya, aneh, berarti nggak bisa baca dan nggak bisa memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalamnya. Ya. Juga pasal 2 ayat 2 huruf A Peraturan Kepala Bapepti nomor 109 tahun 2014 tentang kontrak derivatif dalam sistem perdagangan alternatif. Nanti saya tunjukkan satu-satu pasalnya apa. Kalau orang Bapepti nggak tahu ada pasal seperti itu, perlu di training lagi mungkin. Nah, terus berikutnya reject. Reject terhadap harga yang diminta nasabah apabila harga tersebut kemungkinan menguntungkan nasabah. Jelas melanggar pasal 17 ayat 1 huruf B dan C Peraturan Kepala Bapepti nomor 95 tahun 2012 dan pasal 140 huruf A Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi. Kita satukan lagi, delay dan reject termasuk dalam unsur perbuatan tidak mewujudkan perdagangan yang wajar, melanggar pasal 5 huruf A dan pasal 57 ayat 2 Undang-Undang nomor 10 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 32 tahun 97 tentang perdagangan berjangka komoditi. Ombudsman berpendapat, kalaupun betul terjadi kekosongan hukum, anggaplah kita ikuti saja maunya Bapepti. Ini ada kekosongan hukum. Walaupun sebetulnya Bapepti sesuai faktanya telah menemukan persoalan konkret adanya spirit delay yang reject yang merugikan pelapor tadi. Maka sesuai dengan tugas dan fungsi Bapepti sebagai satu-satunya badan pemerintahan yang menjalankan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka, maka Bapepti seharusnya segera menggunakan diskresi dong. Udah jelas kok prakteknya ngerugiin orang. Ada kekuasaan untuk melakukan diskresi. Untuk mengisi kekosongan hukum itu berdasarkan apa? Ketentuan pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan nomor 30 tahun 2014. Semata-mata untuk apa tujuannya? Untuk mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan, serta dalam suasana persaingan sehat dan melindungi kepentingan semua pihak dalam perdagangan berjangka. Pasal 5 Undang-Undang nomor 10 tahun 2011. Pada hakikatnya, dalam penyelenggaraan pemerintah tidak boleh ada kekosongan hukum karena tujuan pemerintahan adalah untuk menciptakan kepastian hukum. Sekaligus memberikan penindakan hukum dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Maka kekosongan hukum pada hakikatnya atau sendirinya melahirkan kewajiban hukum. Jadi kalau kosong hukum itu bukan diam. Kosong hukum berarti Anda wajib memiliki kewajiban hukum bagi setiap pejabat administrasi untuk wajib menggunakan diskresi dengan cara mengeluarkan satu keputusan atau tindakan pemerintahan. Demi tujuannya apa? A. Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan. B. Mengisi kekosongan hukum. C. Memberikan kepastian hukum. Dan D. Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Lihat, pasal 22 ayat 2 nomor Undang-Undang nomor 30 tahun 2014. Rasa kepentingan umum perlu digarisbawahi di situ ya. Jadi kalau kekosongan hukum itu berarti bukan diam. Ya bikin aturannya, gunakan diskresi. Kalau kita tidak mau malas melihat pasal-pasal lain gitu yang merugikan. Atas dasar itu, Ombudsman menilai Bapepti telah mengabaikan kewajiban hukumnya sebagai penyelenggara administrasi pemerintahan yang seharusnya bertindak adil, cermat, dan tidak memihak dengan cara membuat penafsiran yang tidak tepat dan asal-asalan mengenai kekosongan hukum terhadap tindakan split, delay, dan reject. Namun ironisnya, tindakan Bapepti itu di satu sisi lebih menguntungkan pedagang dan pialang dan di sisi lain merugikan nasabah selaku pelapor. Pada tanggal 20 Februari 2018, Ombudsman sesungguhnya telah menerbitkan LHP sebagai hasil laporan pengaduan pelapor pada tanggal 28 April 2016. Isi LHP tersebut menyatakan bahwa Bapepti melakukan tindakan maladministrasi dan dalam menangani persoalan pelapor. Yaitu ada dua, bahwa Bapepti telah melakukan keberpihakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh
PTMO dan PTSA dengan mengeluarkan surat nomor sekian, ya. Dan juga bahwa Bapepti telah melakukan kelalaian dengan tidak menjalankan kewenangannya terhadap tindakan yang dilakukan oleh PTMO dan PTSA, yaitu melakukan split, delay, dan reject. Jadi Ombudsman telah. Nah, namun setelah ini ya, berdasarkan temuan maladministrasi ini, ya, Ombudsman lalu meminta kepada Bapepti pada saat itu untuk melakukan tiga tindakan korektif sekaligus untuk menyelesaikan permasalahan konkret di atas. Pertama apa? Bapepti menjalankan kewenangannya dengan memberi sanksi administratif kepada pelaku usaha atas tindakan yang tidak patut yang telah dilakukan oleh pelaku usaha kepada Saudara Sugiyarto Hadi sesuai pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 97 tentang perdagangan berjangka komoditi dan pasal 156 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi. 2. Bapepti melakukan pengawasan terhadap dokumen serta peraturan yang dibuat oleh perusahaan pialang agar tidak melakukan hal yang menguntungkan pialang dan merugikan nasabah. 3. Bapepti mewajibkan agar penyelenggara sistem elektronik mempunyai sertifikat untuk perangkat keras dan wajib mendaftarkan ke Kemenkominfo untuk perangkat lunaknya. Melalui surat tertulis kepada Ombudsman di tahun 2014, Bapepti melaporkan kepada Ombudsman telah melakukan beberapa tindakan korektif. Nah ini coba lihat, tadi kita tindakan korektif itu udah jelas-jelas kita desain untuk memberikan keadilan masyarakat. Tapi jawabannya begini, menyampaikan peringatan kepada PTSA melalui surat nomor sekian, tanggal 29 Maret 2018, perihal peringatan yang intinya menyampaikan agar PTSA menyesuaikan trading rules dengan peraturan Kepala Bapepti nomor 5 tahun 2017 tentang sistem perdagangan alternatif. Ya silakan ikutilah. 2. Menyampaikan peringatan kepada PTMO melalui surat nomor 108 tahun 2018 tanggal 29 Maret 2018 perihal peringatan yang intinya menyampaikan agar PTMO menyesuaikan trading rules dengan peraturan Kepala Bapepti nomor 5 tahun 2017 tentang sistem perdagangan alternatif. Jadi yang ketiga, menyempurnakan ketentuan sistem perdagangan alternatif melalui peraturan Kepala Bapepti nomor 5 tahun 2017. Intinya terhadap masalah yang besar tadi, solusi yang disampaikan adalah adanya peraturan Kepala Bapepti nomor 5 tahun 2017 dan diminta agar semua pihak menyesuaikan ke sana. Persoalannya, kerugiannya di mana ini, keadilannya nggak diselesaikan. Jadi pelapor menyurati lagi, menanyakan keadilannya, mana ini? Nggak ditanggapi, lapor lagi ke Ombudsman. Jadi ini bukan pemeriksaan yang kedua sebetulnya, ini pemeriksaan lanjutan. Jadi setelah itu pelapor nyuratin lagi, kami mana ini? Ini kan rekomendasinya sudah jelas. Harus ada keadilan di situ, aspek keadilan yang dipenuhi minimal. Tapi kok solusinya begini? Akhirnya pelapor lapor lagi. Nah, atas dasar laporan yang kedua dari pelapor, Ombudsman telah menindaklanjuti dan menjalankan kewenangannya melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen dan pihak-pihak terkait. Ombudsman telah mengkaji pelaksanaan tindakan korektif yang dilakukan oleh Bapepti dan hasilnya ternyata masih menyisakan beberapa persoalan utama hingga saat ini. Laporannya tadi sebetulnya sudah mau kami sampaikan, tapi Bapeptinya tidak hadir. Mungkin gara-gara ada mau rencana preskon sehingga udahlah nggak hadir gitu, buat apa hadir juga mungkin gitu. Tapi semoga ada hal lain, sibuk ya. Nanti kami akan sampaikan, tetapi kami sudah menyampaikan LHP kami kepada pelapor. Jadi setelah kami cek, ternyata masih ada 4 persoalan utama yang saat ini terjadi. Pertama, terkait respon Bapepti. Sanksi administratif yang diberikan tidak sesuai terhadap persoalan konkret yang terjadi. Jadi yang pertama itu sanksi administratif yang diberikan tidak sesuai terhadap persoalan konkret yang terjadi. Karena tidak ada hubungan kausal antara sanksi dengan perbuatan, padahal sebagaimana fakta-fakta dalam pemeriksaan Ombudsman pada kurun waktu April 2016 hingga Februari 2018 maupun hasil pemeriksaan tim pemeriksa internal Bapepti pada bulan Juli 2015 telah disimpulkan adanya perbuatan curang terhadap pelapor oleh PTSA dan PTMO dengan modus split, delay, dan reject. Terus yang kedua,
Sanksi administratif itu tidak menyelesaikan persoalan konkret yang terjadi. Karena sanksi administratif itu tidak mengandung nilai-nilai penghukuman sebagaimana layaknya suatu hukuman. Di satu sisi justru menguntungkan kepentingan kedua perusahaan pialang dan pedagang tersebut. Namun di sisi lain kerugian nyata yang dialami pelapor dalam kasus ini belum terselesaikan secara tuntas hingga saat ini. Sekali lagi, tindakan Bapepti itu membuktikan keberpihakannya kepada pengusaha dan menambah penderitaan rakyat. Saya katakan sengaja rakyat bukan pelapor karena ternyata ada 28 dan masih ada rakyat-rakyat lain yang belum melapor. Baik secara material maupun imaterial akibat belum mendapatkan ganti rugi atau penyelesaian nyata hingga saat ini. 3. Sanksi administratif itu tidak memenuhi syarat formil suatu keputusan administratif pemerintahan. Karena surat peringatan itu secara formal tidak menyebutkan ketentuan hukum yang dilanggar, pelanggaran nyata tidak digambarkan dengan jelas, dan tidak mendukung penghukuman sebagaimana mestinya sesuai hukum yang berlaku. Yang keempat, sanksi administratif itu mengandung cacat yuridis dan melanggar norma berlakunya keputusan administrasi pemerintahan. Apa itu? Karena sanksi yang diberikan bukan merujuk pada hukum positif yang berlaku pada saat kasus itu terjadi di bulan November 2014, melainkan merujuk kepada hukum yang baru berlaku 3 tahun kemudian setelah kasus itu terjadi, yaitu Peraturan Kepala Bapepti nomor 5 tahun 2017 yang berlaku tanggal 6 Juni 2017. Dengan kata lain, keputusan Kepala Bapepti berupa surat peringatan itu telah berlaku surut dan melanggar pasal 58 ayat 6 UUAP yang mengatur mengenai norma berlakunya keputusan administrasi pemerintahan. Jadi perbuatan dan tindakan Bapepti sebagaimana tersebut di atas dilakukan Bapepti pasca terbitnya LHP Ombudsman pada 20 Februari 2018 tersebut, sehingga termasuk dalam tindakan penyalahgunaan wewenang dengan kategori penggunaan wewenang untuk tujuan lain dan dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut. Jadi jelas dengan demikian Ombudsman menilai Bapepti itu menyalahgunakan wewenang. Oleh karena itu Ombudsman menilai Bapepti telah melakukan maladministrasi berulang dan akibatnya telah menimbulkan kerugian material dan imaterial bagi pelapor disebabkan berlarut-larutnya permasalahan ini sehingga pelapor tidak kunjung menerima hak-haknya hingga saat ini. Tindakan Bapepti pasca terbitnya LHP Ombudsman tanggal 28 Februari 2018 semakin membuktikan bahwa Bapepti telah mempraktekkan sikap tidak jujur, inkompetensi, dan itikat tidak baik kepada Ombudsman sebagai lembaga negara maupun kepada masyarakat khususnya pelapor sebagai korban. Bapepti tampak sekali ingin menyembunyikan tangan dalam menangani kasus yang melibatkan PTSA dan PTMO ini sangat jauh dari amanat Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi yang menghendaki Bapepti maju ke depan sebagai garda utama untuk melindungi masyarakat dari praktek-praktek perdagangan yang merugikan. Kasus yang menimpa pelapor Sugiharto Hadi ini sesungguhnya sangat mungkin telah dan akan menimpa nasabah-nasabah lainnya apabila Bapepti tidak segera kembali ke posisinya sebagai amanat Undang-Undang Pelayanan Publik, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dan secara khusus Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi agar tidak terjadi lagi kejadian serupa yang menimpa rakyat banyak di masa yang akan datang. Balik lagi ke hitoh gitulah. Nah, Ombudsman berkepentingan agar tidak terjadi lagi maladministrasi berulang oleh Bapepti dalam kasus yang menimpa pelapor dan sudah saatnya penegakan hukum dilakukan oleh Bapepti demi terselenggaranya pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Maka atas dasar itu Ombudsman meminta kepada Kepala Bapepti untuk melakukan tindakan korektif yang baru, yang sekarang ini ada di LHP. Yaitu pertama, melanjutkan tindakan pemeriksaan laporan, pengaduan pelapor secara tuntas. Jadi kami itu pengennya Bapepti itu, ayo dong, periksa lagi secara tuntas. Secara kredibel dan transparan dengan melibatkan pelapor berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 99 tentang tata cara pemeriksaan di bidang perdagangan berjangka komoditi dengan mengacu pada Nota Dinas nomor 07 tahun 2015 tertanggal 14 Juni 2015. Yang kedua, memberikan sanksi administratif yang tegas dan keras kepada PTMO dan PTSA berdasarkan ketentuan pasal 69 Undang-Undang nomor 3
2 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi dan pasal 156 Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi sampai dengan penyelesaian konkret, tuntas dan menyentuh langsung persoalan kerugian yang dialami pelapor sehingga ada penyelesaian yang nyata bagi pelapor. Yang ketiga, tidak lagi menggunakan, Bapepti ada 4 surat yang selalu dijadikan alasan Bapepti, saya tidak akan sebutkan satu-satu, ada di situ. Pokoknya ada 4 surat ya terkait dengan surat Bapepti nomor 115 tahun 2015, surat tim pemeriksa BKDI nomor 04 tahun 2015, Nota Dinas Kepala Biro Hukum 1331 tahun 2015, dan Nota Dinas kepada Bagian Pelanggaran Administratif nomor 8 tahun 2015 sebagai rujukan referensi dalam segala keputusan tindakan administratif pemerintahan terkait laporan pengaduan pelapor. Karena menurut kami tidak relevan lagi. Berkenaan dengan tindakan korektif tersebut, Ombudsman RI memberikan waktu 30 hari kerja kepada Bapepti untuk mulai melaksanakannya dan Ombudsman RI akan melakukan pemantauan terhadap perkembangan pelaksananya. Apabila Bapepti tidak mengindahkan dalam tempo yang ditentukan, maka Ombudsman RI akan segera menerbitkan rekomendasi kepada atasan langsung serta pihak terkait lainnya dan rekomendasi penjatuhan sanksi kepada pejabat pemberi sanksi administratif. Demikianlah press release kali ini disampaikan untuk diketahui dan dipahami dengan baik-baik oleh pihak-pihak yang berkepentingan semata-mata dalam kerangka kewenangan Ombudsman serta dalam upaya Ombudsman menginginkan Bapepti menjalankan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan demi terselenggaranya penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan transparan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi wabarakatuh. Mbak Anita aman ya, sengaja karena Mbak Anita saya takut jadi jebak live lagi, saya bacakan sehingga saya dipandu dari kesalahan-kesalahan. Mudah-mudahan. Pinggir jurang nih Pak. Pinggir jurang. Pinggir jurang ini. Aduh, ya. Baik, terima kasih Bapak YK Hendra Fatika selaku pimpinan Ombudsman Republik Indonesia yang telah menyampaikan paparannya. Selanjutnya kami persilakan teman-teman media ataupun sahabat Ombudsman yang ada di Zoom untuk menyampaikan pertanyaan ataupun mungkin hal-hal yang belum jelas. Misalnya tadi, Pak YK apa sih penampakan apa gitu ya. Itu bisa langsung ditanyakan. Silakan teman-teman media bisa disebutkan asal medianya dan juga nama penanyanya. Silakan. Oh, siap. Atau dari Zoom kanal dari Zoom bisa raise hand mungkin. Raise hand di fitur raise hand. Nah, ada tuh Pak Rija. Pak Rija bisa langsung mungkin dari admin silakan di unmute Pak Rija. Silakan Pak Rija. Monitor. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, silakan Pak Rija. Iya, mungkin singkat aja pertanyaan saya untuk Pak Eka. Selamat sore Pak Eka. Pertama, kenapa press release dari Ombudsman itu per case ya? Jadi kan kasusnya ini kan sudah banyak. Apakah memang seperti ini prosedurnya? Jadi akan ada lagi yang lapor ke Ombudsman, kemudian diproses, kemudian dibikin press release lagi. Apakah begitu atau ada mungkin ya kita kalau bisa usul ada mekanisme yang lebih komprehensif ya, artinya ini ada masalah di lembaga di Bapepti ya, ada suatu persoalan besar di sana yang memang nggak bisa setengah-setengah lagi disikapi gitu. Jadi saya pikir ini harus disikapi secara benar gitu, artinya secara benar itu ya ini udah menyangkut publik yang banyak, nilai uang yang apa juga banyak gitu. Mungkin itu sedikit pertanyaan dan usulan. Terima kasih Pak Eka. Baik, terima kasih Pak Rija. Yang kedua selanjutnya Bu Hani.
Ibu Hani jadi menanya? Monitor Bu Hani. Bu Hani korban apa nih, pialang ya? Silakan. Di unmute dulu Bu Hani. Admin bisa di unmute, silakan. Di unmute Bu Hani. Belum terdengar. Admin boleh minta tolong di unmute? Sudah. Baik, silakan Bu Hani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani, korban dari pialang yang di Surabaya. Saya sudah melapor ke Omnibudsman dan Bapepti. Saya dapat surat, hanya dapat pelanggaran sanksi administratif juga. Sedangkan bukti-bukti saya sudah mengarah ke tindakan pidana sebenarnya. Dan terakhir saya dapat informasi bahwa orang-orang yang saya laporkan dari pihak perusahaan pialang tersebut masih berhasil mengejar target mereka, omset mereka untuk perusahaan, sehingga dari perusahaan tersebut tidak melakukan tindakan terhadap si pelanggar tersebut. Begitu juga Bapepti tidak benar-benar menindak si pialang tersebut ini untuk menghentikan perbuatannya, seperti kasus yang saya pernah saya informasikan ke Bapepti dan Omnibudsman. Saya mendapatkan bukti-bukti saya itu Bapepti memberikan sanksi administratif pada si pialang tersebut dengan sistem OBS. OBS itu adalah automatic by system. Ya, di mana automatic by system ini mereka mengambilkan pengambilan yang dimana saat saya lockout itu Pak ya, mengambilkan sehingga minusnya menjadi double. Yang tadi dimaksud dengan Pak YK itu ada terfreeze seperti itu. Itu namanya OBS, automatic by system. Mereka mengambilkan ke dalam akun saya di saat akun saya lockout. Seperti itu. Sudah ada bukti-bukti yang sangat konkret dan juga bukti-bukti seperti database mereka yang saya dapatkan dari orang dalam pialang tersebut juga. Sudah benar-benar ini sudah pelaku pidana gitu. Tapi sama sekali Bapepti tidak memberikan sanksi pidana kepada perusahaan tersebut gitu. Malah hanya sanksi administratif yang bagi saya ngambang, Pak. Dan tidak ada tindakan apapun sehingga tidak membuat jerah dan takut. Terakhir saya dengar bahwa si pelaku tersebut pialang tersebut masih mencapai target yang sangat hebat gitu. Orang-orang yang saya laporkan ini masih mencapai target yang sangat hebat. Per semester mereka itu bisa sekitar 6.000 juta dolar. Saya ada buktinya loh, ketika mereka rapat itu ada orang yang memfoto si kepala cabang tersebut dengan target perusahaan mereka. Baik, Bu Hani. Sejak kapan melapor Bapepti-nya? 2 tahun yang lalu saya lapor di Bapepti. Kejadian saya sudah 3 tahun, Pak. Saya lapor di kepolisian 1 tahun tidak terjadi apapun, kemudian diambil oleh Bapepti. Ketika saya masukkan ke Propam, baru bertindak ya, mereka kemudian dari kepolisian diserahkan ke Bapepti. Dari Bapepti 2 tahun. 2 tahun baru selesai setelah saya naikkan ke Omnibudsman dengan Pak YK. 2 tahun dia di Bapepti, baik. Betul. Sebelumnya saya berterima kasih dengan Pak YK sudah merespon secara pribadi terhadap kasus saya. Baik. Baik, terima kasih Bu Hani. Mungkin satu lagi Pak YK ya. Ya. Satu lagi Pak Rizal, silakan Pak Rizal. Pak Rizal Suminto, silakan. Halo, ya, selamat sore, assalamualaikum. Begini Pak, untuk kasus saya sedang berproses juga dengan Bapepti. Gini aja, intinya saya yang mau tanyakan, Bapepti pernah bilang bahwa saya sudah proses di dalam perdata ya,
saya sudah proses di Perdata di Pengadilan Negeri Surabaya, dan kemudian saya juga lapor ke Bapepti. Dalam hal ini Bapepti kan dalam bidang pidana khusus ya, yang menangani pidana khusus. Nah, saya juga menanyakan kepada Bapepti, kenapa laporan saya yang sudah selama 2 tahun ke Bapepti tidak ada tindakan. Jawabannya Bapepti adalah, Bapak karena sudah melakukan proses lewat Perdata, Pengadilan Negeri, maka tidak boleh melakukan semacam pelaporan ke Bapepti dalam hal ini pidana khusus. Jadi mereka melarang saya melakukan tindakan perdata dan pidana sekaligus seperti itu. Apakah seperti itu dalam hukum yang berlaku di Indonesia ini? Mohon tanggapannya untuk Pak YK. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Wildan. Jadi Pak Riza, ini saya sampaikan memang Ombudsman itu tentunya mempertimbangkan banyak faktor. Mengapa? Apakah setiap LHP harus ada preskon? Tentu tidak. Gitu kan? Tapi dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, maka Ombudsman boleh menyelenggarakan preskon demi kemaslahatan, itu ya. Terus yang kedua, nah tadi kalau Bu Hani, Pak Rizal Suminto itu berarti dari sedikit orang yang sekarang bergabung di Zoom ini, dan tadi sudah jelas begitu banyak sebetulnya fakta kerugian yang dilakukan oleh masyarakat, apa yang dialami oleh masyarakat, tapi seolah-olah kita ini seolah-olah berada di negara yang nggak ada hukum gitu. Kepolisiannya begitu gitu ya, tidak memberikan kepastian hukum. Bapeptinya tadi begitu juga. Orang bingung harus melapor kemana. Ombudsman memang bukan penegak hukum, tetapi Ombudsman bisa ya tadi meminta agar Bapepti selaku lembaga yang super body tadi untuk betul-betul menjalankan tugas dan kewenangannya, karena ya tugas Ombudsman cuma sampai di situ. Dan mestinya kalau seperti ini, kalau benar-benar kita percaya bahwa di Republik ini hukum ini adalah menjadi panglima, mestinya informasi-informasi dari Ombudsman, dari masyarakat tadi ini ya harus segera direspon balik oleh penegak hukum untuk memang penegakan hukum kalau mau. Tapi ya marilah kita lihat ke depannya setelah preskon itu seperti apa. Oleh karena itu saya berharap kawan-kawan media juga turut menggawangi dan memonitoring kasus seperti ini, karena nggak ada lagi kemana lagi. Pak Sugiharto Hadi itu kalau sudah ke Ombudsman sebetulnya sekarang itu antara sedih dan senang juga, campur aduk, bingung Pak Sugiharto Hadi. Bingungnya itu ini sudah beres ditutup di Ombudsman tapi keadilan masih berpihak ke dia. Senangnya paling tidak, saya sudah tahu lah proses di Ombudsman yang sekian lama udah selesai gitu kan. Senangnya itu. Tapi bingungnya ini keadilan ini berpihak nggak? Nah ini juga menjadi persoalan besar ya. Dan ini kerugian masyarakat, bayangkan ya. Yang menarik di sini itu Pak Wildan, yang dirugikan itu bukan hanya masyarakat bawah, masyarakat menengah, masyarakat yang terdidik, itu juga kena sasaran juga. Nah, jadi kalau kita proteksinya lemah ya berarti ya sama dengan negara Republik ini ya, masyarakat ini tidak dilindungi. Nah, jadi mohon maaf Pak Rizal, kalau terkait masalah tadi pertanyaan kasus Bapak, nampaknya itu masalah internal masalah Bapepti. Kalau di Ombudsman juga begitu Pak. Kalau misalnya Bapak lapor ke Ombudsman tapi Bapak sedang ada kasus di pengadilan, itu juga kami tidak boleh memprosesnya karena itu bisa mengintervensi proses pengadilan. Nah, jadi kalaupun boleh satu-satu saja. Misalnya Ombudsman kalau mau ke pengadilan dulu perdata silakan, baru setelah itu lapor ke Ombudsman juga nggak apa-apa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya minta Bu Hani, Pak Rizal atau Pak Riza juga sampaikan ke kawan-kawan yang lainnya kalau memang ada masyarakat-masyarakat lainnya yang ingin mengadukan terkait hal ini silakan datang ke Ombudsman. Sebetulnya di kita juga ada ini korban, tapi nggak mau
nggak mau melapor. Jadi itu persoalan di kita itu. Jadi kalau orang sudah ketipu tuh kayaknya malu gitu loh. Nah itu tuh ada tuh Pak Dwi tuh udah korban tuh berapa ratus juta tuh dia tuh nggak mau lapor juga ke ombudsman. Pernah korban sepak juga, tapi mungkin udah ikhlas lah gitu ya. Banyak juga yang lapor seperti itu. Nah, jadi karena masalahnya tadi menegakkan keadilan itu tadi saya katakan di awal Pak Wildan. Ini masyarakat dengan kayak gini mencari keadilan ini memang perlu masyarakat yang bermental kuat. Sudah dia rugi mau mencari keadilan seperti ini itu bukan hal yang gampang. Gitu ya, melalui bolak-balik. Pak Sugiharto tadi rumah di Lampung, bolak-balik dari sini ke Lampung segala macam. Harapannya kan agar keadilan tuh berpihak. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Dengan demikian saya pikir cukup Pak Wildan ya. Kita ketemu di acara dan lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pak Yeka. Terima kasih Bapak Yeka Hendra Fatika yang telah menyampaikan paparannya. Kami dari Ombudsman Republik Indonesia mempersilahkan bagi masyarakat yang mengalami hal serupa, mengalami kerugian hal serupa untuk mengadu. Terlebih kalau di Ombudsman terdapat mekanisme dapat dirahasiakan. Jadi jangan takut Bapak dan Ibu khawatir untuk direpresi mungkin atau ditandai kalau mengadu ke Ombudsman, di Ombudsman bisa dirahasiakan. Terlebih informasi di media massa juga modus-modus seperti tadi sering terjadi. Terlebih juga aplikasi trading ini sudah banyak sehingga kami persilakan apabila masyarakat mengalami hal serupa bisa mengadu kepada Ombudsman. Mungkin seperti itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman media, sahabat Ombudsman yang ada di luring maupun daring. Ombudsman RI, pengawas pelayanan publik, integritas, profesional, adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.